Oke, gimana kabarnya rekan-rekan, sehat semua ya ini? Oke, ya itu yang paling penting ya. Apa namanya? eh, Nikmat yang kadang kita lalai ya untuk mempertahankan atau bahkan menjaganya gitu. Nah, minggu keempat kemarin kuis, hasilnya lumayan bagus-bagus ya. Apa namanya, untuk kuisnya. Kemudian untuk hari ini kita masih lanjutan ya, sebenarnya lanjutan tentang operasi aritmatika gitu. Nah, saya seperti biasa ya, saya akan menyampaikan sebentar terkait dengan teorinya ya. Terkait dengan teorinya nanti sebelum rekan-rekan mengerjakan atau mencoba job sheet-nya. Baik, saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Oke, ini saya drag saja ya gambar. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah ya. Eh, oke, ini kok. Nah, baik, yaitu hari ini kita lanjut terkait dengan operasi aritmatika dan logika ya, dan gamma correction ya. Nah, tidak hanya di programming, ternyata di image processing atau pengolahan citra ada juga operasi aritmatika ya. Kalau aritmatika ya, dan logika ya, tam, ya tambah kali bagi kayak itu ya. Tapi kalau logika nanti ya AND OR XOR kayak gitu. Nah, kalau gamma correction kita tahu bahwa ada uh, ini ya, ada kalau citra itu ada yang selain RGB, kemudian ada yang dia kadang alpha juga ya, ketika uh, gambarnya PNG nanti dia ada nilai alpanya juga, berarti nanti ini juga ada yang kaitannya dengan nilai gamanya juga. Nah, ini operasi dasar untuk transformasi ya. Untuk transformasi ada namanya inverse ya. Inverse ya. Inverse berarti kebalikan dari ini rumusnya seperti ini yang bisa digunakan untuk membalik, melakukan inverse pada citra. Kemudian ada juga yaitu transformasi log ya, logaritma nih yang pangkat 10. Misalkan di sini di mana untuk mencari ini intensitasnya ya, yaitu konstata log 1 plus R ya, di mana asumsinya ini R nanti dia lebih dari 0, dan C-nya itu konstata, artinya nanti bisa bisa apa diubah-ubah konstantanya berapa. Kemudian yang transformasi gamma di sini ini ya, atau sering disebut dengan gamma correction, ini kepotong ya, ini kepotong, kemudian di mana sama S sama dengan konstata kali R pangkat ini nanti gamanya berapa gitu. Nah, sebenarnya untuk gamma correction ini atau sering disebut dengan power law transformation, ini dia disimbolkan dengan ya sama ya, ada alpha, ada beta, ada gamma ya, itu simbol Yunani. Kalau ini menggunakan seperti ini, artinya dijelaskan ya hubungan antara input dan output yang dihasilkan, dimana masukannya berupa apa, masukannya itu berupa nilai intensitas dari image RGB, dari image 3 channel ya, red, green, dan blue.
Ini kepotong lagi ya slide-nya ya, dimana nanti kalau yang lebih jelas itu yang di job sheet ya, untuk rumus dari gamma correction ini. Nah ini ada beberapa contoh dari dari sebuah sebuah image inputan. Ada yang seperempatnya, setengahnya, ada yang 3/4-nya sampai di L-1, dan ini negatif. Nah kemudian ini outputnya juga sama, ada yang seperempatnya, setengahnya, 3/4-nya juga. Nah ini nilai gamanya. Ini nilai gamanya dari 0,04 sampai dengan 25. Ini yang dimasukkan ke dalam ini tadi ya, dimasukkan ke sini. Nah ini tadi hasil dari persamaan yang kita gunakan ketika gambarnya sekian-sekian, nanti grafiknya kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, ini ketika telah dilakukan ketika telah dilakukan correction ya, ya kalau dilihat sih agak lebih cerah ya, ketika sudah dilakukan operasi gamma tadi. Ini misalkan ada sebuah gambar atau image dengan seperti ini ya inputnya. Kemudian setelah dilakukan gamma correction, seperti ini. Jadi ada sebuah monitor, dia tampil ada gambar ya, ini ada source-nya, sumbernya, image. Kemudian ketika ditampilkan di dalam monitor nanti seperti ini, agak menghitam. Kemudian setelah dilakukan koreksi nanti ya lebih putih ya, tidak terlalu pekat keabu-abuannya atau grayscale-nya. Terus ditampilkan juga lebih baik dibandingkan atau lebih cerah ya dibandingkan dengan ketika belum dilakukan correction atau dengan image yang original ini. Nah ini contoh dari tulang ya, dari tulang punggung ya, ini tulang punggung yang hasil dari MRI, sama kayak tadi ya. Ini ketika langsung ditampilkan nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ketika sudah dilakukan gamma dengan nilai sekian, nanti dia lebih terang lah ya, lebih terang. Nah ini juga setelah dilakukan gamma. Sebenarnya gamma kayak tingkat kecerahan ini ya, tingkat kecerahan dari sebuah citra itu. Sama ada sebuah image dengan dengan gamanya itu di set, ada yang tiga ya, ada yang ini berarti dari sini nih, ini originalnya, ini source-nya, sumbernya, ini source-nya dari sini, ini source-nya. Kemudian setelah dilakukan koreksi seperti ini hasilnya dengan nilai gamma itu di sini 3, kemudian di sini 4, kemudian 5. Ini diambil dari NASA ya. Karena kadang ya sebuah citra atau gambar butuh pre-processing ya, butuh processing agar ketika nanti dilakukan olah ya gambar lebih smooth lagi, gambar lebih ya mudah terlihat ya. Kadang ya istilahnya ada derau atau noise atau gambar yang ya derau itu
ya noise ya, ada bentuk-bentuk atau pola yang dia mengganggu ya, mengganggu proses pengolahan citra tentunya. Maka harus dihilangkan. Nah, terus kita bahas tentang image bit depth ya, tingkat apa ketajaman ya, ketajaman sebuah citra. Nah, sebenarnya di sini adalah kuantitas atau jumlah ya, jumlah bit pada citra. Ya, kita tahu bahwa normalnya terdiri dari ini ya, dari 2/8 atau dengan warna 256 warna jenis warnanya. Ini normalnya seperti itu. Nah, ini contohnya untuk menghitung ini, untuk menghitung jumlah bitnya, levelnya tadi ya. 255 dibagi dengan bit depth-nya ya tadi. Terus untuk menghitung konstantanya itu dengan cara dibulatkan. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini ada gambar juga bahwa ada dia dilakukan ini ya, dilakukan kuantisasi di mana karena dia gambarnya adalah karena 1 bit ya, berarti kan ini nanti hitam putih. Terus ketika nanti ada dua bit, ya kemungkinan jelas ini ada hitam, abu-abu, abu muda, abu tua, dan putih. Itu yang memungkinkan. Nah, ini rumus-rumusnya, formula yang dapat digunakan untuk menghitung tadi ya levelnya. Sama kayak yang sebelumnya, 25 dibagi dengan 2 pangkat bit ya, bit ini berapa nanti, terus dikurangi 1. Oke. Nah, ini yang yang menarik. Ada istilahnya peak signal to noise ratio ya, atau tingkat perbandingan antara nilai power yang maksimum dari citra yang terkena noise, terkena tadi ya, terkena objek atau yang tidak diinginkan. Ya, ini tentunya nanti akan mempengaruhi citra dari citra yang ternoise ya, yang kena noise. Nah, ini untuk menghitungnya kita perlu membandingkan tadi ya, image yang sudah dilakukan denoising, yang sudah di preprocessing, yang sudah dihilangkan noise-nya, kemudian dibagi dengan citra ideal yang memiliki power maksimum, citra asli lah ya, yang belum dilakukan denoising. Nah, ini yang dibandingkan. Kalau secara formula seperti ini ya, dimana menggunakan log ya, kemudian L-nya ini adalah jumlah intensitas warna yang mungkin dari citra. Kemudian karena dia butuh mean square error, kita dicari dulu mean square errornya. Dari sini berarti ini dijumlahkan dengan originalnya. Setiap pixelnya dikurangi, kemudian dikuadratkan. Kemudian ada juga RMSE. RMSE berarti nanti akar dari MSE. Kayak gini, RMSE berarti akar dari MSE. Nah, ini kalau contoh kodenya ya, ini bukan pseudocode lagi, tapi ini contoh kodenya seperti ini. Ini ada image 1, image 2, kemudian kita dicari rata-ratanya. Kalau misalkan dia tidak ada tidak ada noise sama sekali, maka hasilnya 0.
ya tidak sama, maka hasilnya 0. Terus kalau misal hasil MSI-nya 0 ya, yang dipotong hasilnya MSI 0. Terus ini dihitung untuk menghitung BSNR. Nah, terus ada istilahnya itu average denoising. Ini adalah operasi aritmatika yang nanti yang sering dimanfaatkan untuk tujuan atau keperluan tertentu. Nah, ini berarti dia akan menghitung nilai rata-rata pada setiap pixel yang berkoordinat sama dalam sebuah kumpulan citra. Berarti ada citra, kemudian nanti koordinatnya sama, itu dihitung nilai rata-ratanya setiap pixelnya. Nah, ini sama ya, ini juga digunakan untuk menghilangkan noise dari faktor yang terjadi saat akuisisi. Artinya average denoising ini teknik yang pasti dibutuhkan ya ketika melakukan preprocessing. Maksudnya ya kalau tidak dilakukan denoising, nanti ya citranya akan ada noise-nya gitu ya. Untuk melakukan pemrosesan nanti biar berpengaruh terhadap nilai akurasinya gitu. Nah, average denoising ini dia itu kadang muncul ketika atau akibat dari proses distribusi ya, distribusi dari sumber ke tujuan. Ini ketika mengirimkan gambar, misalkan ada encode decode kayak gitu ya, ada encode decode yang misalkan dari base 64, kemudian dia harus harus di encode lagi berubah menjadi image. Nah, nanti kemungkinan akan ada noise gitu ya, sehingga harus dilakukan average denoising. Nah, ini ada beberapa ini ada beberapa contoh gambar ya, ada contoh gambar yang berisi Gaussian noise ya, Gaussian noise. Nah, kemudian setelah dilakukan denoising, dia nanti akan membuat atau menciptakan sebuah gambar baru yang dia dari gambar yang bernoise, yang ada noise-nya, yang dari gambar yang sebelumnya. Nah, nilai PSNR ini bisa juga digunakan sebagai perbandingan rasio power tadi ya, dari citra denoising dibandingkan dengan citra asli tanpa noise. Ininya ya contohnya. Nah, terus ini yang sedikit lagi, ini yang kaitannya dengan operasi boolean. Operasi boolean di sini berarti kan kita tahu bahwa ada kalau boolean berarti true atau false ya, true atau false. Kemudian operasi ini juga terdapat di sebuah citra. Nah, contoh penggunaan dari operasi boolean yaitu proses masking ya. Jadi ada sebuah image, kemudian nanti ditambal dengan image, nanti akan ada output image-nya. Nanti kita lihat ya, ini ada di bukunya Gonzales, ada contoh yang detail terkait dengan operasi logika ini. Nah, contoh operasi logika ini jelas ya, ada OR,
ada AND, NOT, ya XOR juga bisa sih ya, XOR juga ada. Terus penerapan yang image masking tadi itu adalah salah satu contoh penggunaan dari operator operasi boolean, yaitu operator AND. Oke, semoga teman-teman masih ingat nih apa aturan-aturan dari operator ini ya, or, and, not. Kalau or berarti salah satunya benar maka akan benar, and itu semua harus benar, not itu kebalikannya gitu. Oke, nah ini kalau tekstualnya sih ketika ada dua gambar citra AB, dia itu ya ada gambar latar belakang, ada gambar yang depannya ya, bukan gambar, ada gambar depannya. Ketika dilakukan OR, dia itu akan berisi A dan B. Nah ini contohnya, misalkan operasi dari not ya, ini ada sebuah image A, backgroundnya hitam, foregroundnya putih. Ketika di not, ya maka dia kebalikan dari ini ya, berarti backgroundnya putih, kemudian foregroundnya jadi hitam. Nah sementara untuk yang N ya, yang N berarti apa, ketika nanti ada yang bersatu ya, atau berhubungan ya, dia nanti akan true ya hasilnya. Ini misalkan ketika dihubungkan kayak gini, ini dijadikan satu, ini dijadikan satu seperti ini, maka putihnya ya, yang perpotongan putihnya hanya yang ini perpotongan putihnya. Itu uh, untuk yang N. Nah sedangkan untuk yang or itu, nah ini or seperti union ya, sehingga kalau misalkan digabungkan nanti warna-warna yang sama dia akan nempel semua, nggak harus plek yang tertutupi ya. Dan ini ketika digambarkan nanti ini gabung semua, ini warna yang semua. Oke, terus kalau ada end node ya, di end terus di node kan, berarti nanti hasilnya seperti ini. Atau XOR ya, kalau ada yang sama maka false ya, kalau ada yang sama maka false. Nanti seperti ini, kayak gini hasilnya, ini jadi hitam. Itu contoh operasi-operasi ini kan masking kan seperti itu ya, masking contohnya. Saya rasa sih nggak terlalu susah ya yang operasi boolean ini. Nah ini contohnya, ketika ada citra-citra, ada citra A, citra B, ketika digabungkan ini adalah N. Nah kayak gini, nanti dia yang ada yang warna merah ya, ada yang hitam, sama-sama hitam, nanti dia akan bersatu. Oke, jadi ya melakukan masking. Kemudian kalau di OR nanti, nah ini backgroundnya putih kebetulan, foregroundnya hitam. Oke, ini untuk yang XOR. Kemudian untuk yang sub itu dikurangi ya, sub itu dikurangi, akan dia dipotong. Atau tentang operasi boolean ada yang mau ditanyakan mungkin? Harusnya sih ya ini ya, apa mungkin sambil ketika memahami ini dicoba gitu ya, dicoba ya lebih paham. Terus
Nah, ini contohnya eh, dari masking ya, dari masking. Nah, sebenarnya ini apa? Kalau kalau di OBS juga ada model kayak gini ya, ada namanya filter, terus ada namanya masking. Jadi nanti dia gambarnya bisa terbentuk ya, terbentuk dengan bentuk yang lain gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, kita definisikan bentuknya. Nah, itu untuk ininya, untuk apa? Untuk teorinya tidak terlalu banyak sih. Eh, Intinya tadi terkait dengan gamma gamma correction untuk mengetahui hampir mirip kayak ini ya, kayak alpha lah ya. Dia untuk melakukan denoising intinya. Ketika sebuah gambar mau diolah, mau diproses, jadi kita nanti melakukan denoising. Atau kadang nanti atau tentang banyak ya teknik-tekniknya untuk pre-processing. Ada tadi gamma correction, kemudian ada buat ini, buat dibuat blur gitu ya, dibuat blur agar gambarnya lebih lebih smooth, juga ada seperti itu. Eh, Artinya langkah-langkah tersebut itu sangat berguna ya, sangat berguna untuk kita implementasikan. Nah, kemudian untuk yang operasi-operasi logika dan aritmatika tadi ya, tadi kasusnya salah satu penerapan yaitu masking. Ketika kita melakukan masking, nanti hasilnya seperti itu. Jadi background yang gambar satunya dia tertutupi ya, akan tertutupi. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, masih belum ya? Oke. Nah, kalau belum saya coba cek kehadiran dulu deh ya.